All right, so this is the last two meetings. Finally, you are closer into semester 7. Yeah, you are getting older. Okay, so this could be our last meeting, everyone, and we will continue to have your data analysis and data collection for quantitative research. Okay, so last week you have made your instrument in the form of online questionnaire, right? I hope that it might give you more experience on how to operate with Google Form and then shortening the link and how uh, to be careful for all the scale ya. Kemarin ada yang skalanya 0 sampai 3, ada yang skalanya 1 sampai 5 gitu ya. Okay, so today we are going to combine the concept and the practice. Jadi nanti Miss Intan akan kasih demo sama kalian, demonstrasi gimana caranya mentransfer data ke SPSS. Okay, so before we go there, now the first thing, kenapa kalian ngambil datanya Miss Intan minta untuk lewat Zoom. Okay, okay. So sekarang population and sample. I hope that you still remember population itu adalah kelompok jumlah total dari satu kelompok. Misalnya saya mau mengambil data, yang mau diambil datanya mahasiswa PBI angkatan 2018. Nah, berarti populasi itu jumlah total dari mahasiswa PBI 2018. Oke, ada yang hafal nggak berapa jumlah kalian populasinya mahasiswa PBI angkatan 2018 itu berapa orang? Luciana? Nggak tahu, Miss. Norman nggak tahu. Oke, kalau yang Kiin di mata kuliah Rida itu jumlahnya ada segini. 94. Kayak bisa cross checking ya, 948. Hold on. So, make clear 45 yang aktif ya. 45 tambah 43 tambah 25. Oke, yuk. Siapa yang bisa? Berapa ini? Belakangnya 3, 8, 90, 11. 113. Nah, ini yang Kiin di kelas Kiin dan aktif. Jadi, populasi dari mahasiswa PBI angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah Rida ada 113 gitu. Nah, apakah kalau ngambil data survei itu semuanya harus mengisi? Nah, di sini kita mau belajar sampel. Gimana caranya nggak harus semuanya mengisi, tetapi hasil risetnya kalian itu valid, gitu ya. Oke. Jadi kalau populasi adalah jumlah total dari sebuah kelompok, kalau sampel itu adalah bagian dari jumlah total. Now, we are going to learn bagaimana cara menentukan sampel. Oke. Ada tiga cara. Nanti masing-masing pembimbing, kalau kalian skripsinya kuanti, masing-masing pembimbing punya rekomendasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, di kelas Rida, nanti Miss Intan rekomendasikan kalian pakai yang nomor 3. Ya. Tapi nanti pas skripsi, misalnya DPS-nya, loh jangan pakai online sampel kalkulator, pakai aja Slovin formula. Formula itu rumus ya. Nah, rumusnya Slovin aja.
rumusnya Cauchy-Moggern aja, pakai tabelnya Cohen-Mason-Morimsen aja gitu ya. Jadi nanti jangan, loh Miss kemarin di kelas Rida pakainya online sampel kalkulator gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalian boleh kok antara pakai rumus, pakai tabel, atau pakai kalkulator online gitu. Nah, kayak gimana bentuknya? Oke, sekarang ada yang disebut dengan, nah kenapa kok pakai tiga cara tadi? Itu adalah cara kita supaya tingkat kesalahannya kecil. Gitu. Jadi kerennya para peneliti itu, mereka tidak pernah merasa their research is the ultimate, perfect, and valid. Gitu. Mereka bahkan menyadari bahwa validitas mutlak itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Jadi manusia itu pasti masih ada salahnya. Nah, disebut dengan tingkat kesalahan itu adalah margin of error. Nah, kenapa kok tadi harus pakai Slovin formula, pakai tabel, pakai kalkulator online tuh kenapa, Miss? Gitu. Supaya tingkat kesalahan kita itu kecil. Nah, gitu ya. Nah, lawannya tingkat kesalahan apa? Lawannya tingkat kesalahan. Kira-kira apa? Kebenaran, Miss. Tingkat kebenaran. Ya, tingkat kebenaran. Atau kalau bahasa Inggrisnya di istilah statistik namanya confidence level. Gitu. Jadi nanti kalau kalian dapat terminologi seperti ini, jangan bingung ya. Jadi mereka tuh cuma berlawanan aja gitu. Margin of error itu tingkat kesalahan, confidence level itu kebalikannya. Tingkat kepercayaan diri. Tingkat kebenarannya berapa gitu ya. Nah, margin of error di setiap bidang ilmu itu punya ambang, punya batas yang berbeda-beda. Tuh. Kalau teman-teman dari Fakultas Kedokteran, teman-teman dari farmasi, teman-teman dari teknik lingkungan atau teknik bangunan, biasanya mereka harus mengacu ke sini. Ya, margin of error-nya hanya boleh 0,01. Kenapa, Miss? Ya, bayangin aja kalau anak farmasi margin of error-nya tinggi. Nah, nanti kalau kalian bikin minum obat gimana? Obatnya nanti bermasalah, gitu ya. Terus kalau anak teknik kenapa, Miss ya? Bikin jembatan misalnya, margin of error-nya kok besar. Nah, ya mungkin itu yang terjadi ketika jembatan kok gampang ambrol, gampang rapuh gitu. Kalau anak kedokteran nggak usah dijelasin, udah tahu ya. Kalau salah diagnosisnya, wes bye-bye gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di setiap bidang ilmu itu punya toleransi, ambang, limitnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau ilmu sosial gimana, Miss? Misalnya pendidikan, gitu ya, kayak kita di bidang pendidikan bahasa, itu margin of error-nya apakah juga sama di 0,01? Kabar baiknya adalah tidak, ya. Di sini kita boleh pakai ini atau pakai yang ini. Tuh. Jadi kita boleh salah, boleh salah dengan level 0,05 atau 0,1. Kita boleh benar di 95% atau 90%. Itu. Ya. Sampai sini sudah ada gambaran belum? Jadi kalau di bidang pendidikan, ilmu komunikasi, HI, itu apakah harus 99%
Atau boleh kurang? Boleh kurang, Miss. Oke, thank you Anya. Boleh kurang ya. Jadi di sini, di 95 atau di 90 confidence levelnya. Tingkat kesalahannya 0,05 atau 0,1. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk, kayak apa sih formula tadi? Miss, mau nanya, Miss. Yuk, Awang, boleh. Itu tadi nilai apa? Errornya tadi maksimalnya berapa ya, Miss? Kalau untuk ilmu apa? Pendidikan misalnya. Ya, di sini. Sosial. Ilmu sosial di sini, di nomor 1 dan 2. Jangan kurang dari ini. Jadi maksimal di 95%. Gitu, Awang. Oke. Nah, nanti Miss Intan kasih tahu caranya gimana biar bisa 95 itu gimana gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kalau kalian mau pakai Slovin ya. Pakai formula manual. Ini mungkin kalau kalian di statistik, kalau di statistik kalian belajar itu. Hai, maafkan ya. Miss Intan terpental. Nggak apa-apa, Miss. Iya, Miss. Thank you. Oke, tak share screen lagi ya. Oke. Yay. Nah, misalnya kalau kalian mau pakai ini Slovin formula itu manual banget. Jadi kayak di anak-anak statistik gitulah modelnya ya. Misalnya oke ya. N besar itu ukuran populasi. Tadi kan populasinya ya N sama dengan jumlah total mahasiswa PBI batch 2018 ya, yaitu 113. Nah, terus rumusnya ini tadi N dibagi N besar kali D kuadrat ditambah 1. Nah, ini pakai bahasa Malaysia ya. Galat pendugaan itu tadi pakai apa namanya margin of error-nya ya. Jadi misalnya di sini ada 113 dibagi ya 113 kali 0,05 kuadrat ditambah 1. Nah, kayak gitu guys. Kalau pakai rumus gitu ya. Jadi a little bit takes time. Tapi kalau kalian suka nggak apa-apa ya. Nah, atau pembimbingnya minta harus pakai formula, nggak masalah. Terus ini rumus yang satunya ya. Jadi pakai ukuran sampel, ukuran populasi, pakai chi square, terus ada margin of error tetap masuk ya semua. Di semua rumus harus ada margin of error. Karena margin of error itu adalah kita yang menentukan ya. Jadi bukan datanya ada terus margin of error-nya akhirnya berapa, bukan. Tapi kita sejak awal sudah bisa memprediksi, oh aku mau margin of error-nya cuma 0,05. Nah, terus kita nanti masukkan ke rumus. Gitu. Nah, terus tadi yang kedua, pakai tabel ya. Oh, kalau pakai tabel terus gimana, Miss? Gitu. Tenang. Nah, ini namanya tabel. Wow, kelihatan ya dari layar kalian? Jadi nggak usah pakai rumus, tapi langsung dicek aja di sini. Nah, ini di atasnya ada 90, ada 95, ada 99 ya.
Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Miss. Nah, misalnya kita Kelihatan, Miss. thank you. Misalnya kalian mau mengambil degree yang 95%. Yuk, coba 95%. Terus, suppose that populasinya 100. Nah, ini tak kasih di sini. Di sini bisa. Oke. Coba Miss Intan kasih. Nah, di sini bisa. Nah, mari kita coba margin of error-nya. Kita set yang 0,05. Kemudian, oke, hold on. Kemudian nanti kalian bisa cross check. Nah, ya. Oke. Hold on. Jadi tabelnya itu lebih simpel ya, maksudnya dibanding kalau kalian buka kalian ngitung pakai rumus itu quite takes time. Nah, ini misalnya yuk coba kita cari bareng-bareng. Coba kita cari gimana kalau margin of error-nya 0,05, confidence levelnya kita ambil 95, populasi 100. Nah, sampelnya berapa? Yuk. Kalian tinggal tarik dari kiri ke kanan. Dicari. Berapa? Kalau populasinya 100, cek di sini. Populasinya 100, marginnya 0,05, confidence-nya 95. Yuk, berapa berarti sampelnya? Ya? Siapa yang mau coba? Marginnya 0,05. Confidence-nya 95. Populasinya 100. Sampelnya berapa? Ya? Coba ada yang bisa nggak? Norman, coba. Berapa Norman? Ini, dari sini berangkatnya. Ini kan paling atas, ini ada 90% ya. Ya kan? Dari tabel paling atas tuh ada population, terus ke kanan ada 90%, 95%, terus paling kanan tuh 99%. Nah, yuk kita mau cari yang 95 kan? Berarti kalian konsentrasinya di tabel yang tengah ya. Yang 95. Iya, tengah, Miss. Yang sini antara 3 ini. Nah, 86 bukan, Miss? 86 bukan, Miss. Weh, udah lulus ya berarti. Nih, 100 ya di sini kan ya. Nah, terus di sini ya 79, 86, 90. Ya, ini kalau confidence-nya pakai yang 10 0,1 ya. Nah, ini yang iya gitu. Begitu, teman-teman ya.
Nah, jadi kalau pakai tabel lebih enak. Hanya saja populasinya tuh harus bulat. Gitu. Kalau tadi kan 113, yang 13 bisa dihitung kan? Nah, kalau pakai tabel Cohen, Mason, Morrison ini nggak bisa sembarang angka gitu, jumlah populasinya harus bulat gitu. Kelemahannya itu nggak ngitung rumus sih, tapi populasinya kok harus bulat ya gitu. Nah, sekarang Miss Intan kasih cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kalkulator online. Nanti kalian googling aja Rausoft gitu, terus Rausoft-nya ke sample size kalkulator gitu. What confidence level you need? Nah, aku mau 95%. Margin of error-nya mau berapa? 5, ya 0,05 ya, 5%. Population size-nya berapa? Oke, itu tadi anak PBI berapa? 113. Nah, di sini langsung muncul ya, 88. Itu. Nih, langsung muncul. Jadi, nggak pakai rumus manual, nggak pakai tabel, tapi udah langsung dihitungkan sama Rausoft-nya. Nah, apps Rausoft ini tuh berbasis dari rumus juga, cuma kalian nggak harus ngitung manual gitu loh guys. Kayak udah dihitungin gitu loh sama dia. Bahkan di sini kalian sudah dihitungkan semuanya. Jadi kalau mau confidence levelnya 99, ini berarti harus mengumpulkan data dari 97 orang. Oh, enggak, aku enggak 99%, aku mau yang 95, ya udah 88 aja boleh. Wah, ini masa pandemi, sulit sekali menemukan 88 orang. Ya udah, diturunkan lagi. Kita turunkan confidence levelnya ke 90 aja, yang paling kecil. Oh, berarti aku harus nyari 80 orang. Gitu. Lebih enak yang mana? Rumus, tabel, apa online sampel kalkulator? Rumus tabel, Online Miss. sampel, Online Miss. sampel, Miss. Online, Ya, Online, Miss. online, Miss. ya nggak apa-apa, masing-masing. Cuma pokoknya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau pakai yang online ini, kalian mungkin nanti pas sidang akan ditanya, kok tiba-tiba bisa dapat segini dari mana gitu. Ya dari online kalkulator. Iya, tapi online kalkulatornya pakai rumus apa gitu ya. Jadi nanti apapun yang ditanyakan sama penguji, kalian harus bisa menjelaskan kelebihan dari masing-masing cara gitu. Itu ya. Kalau ini lebih simple dan udah jadi. Gitu ya. Oke, nah sekarang itulah kenapa kalau ngambil data, Miss Intan minta kalian tuh pakai Zoom. Kenapa pakai Zoom? Karena itu etika, ya, etika penelitian kuantitatif. Nggak tahu kenapa di Indonesia tuh suka, tolong isi kuesioner ya, dah, gitu. Ya, gimana sih, kita mau minta tolong orang untuk jadi responden, gitu kan. Nah, jadi yang biasa yang Miss Intan ajarkan, kalau ke anak bimbingannya Miss Intan, or to Miss Intan sendiri, we can go to the population and then asking for their willingness. Nah, jadi silahkan untuk ketua tim bisa share link untuk kuesionernya dari kelompok masing-masing, kemudian ditungguin ya. Jadi kalau pakai Zoom itu bisa ditungguin. So kayak gini ya. Assalamualaikum. Saya Maudia Yunda mewakili dari grup B kelas A. Saya mau minta bantuan teman-teman untuk mengisi kuesioner yang sudah kami buat. Tuh, terus nanti di-share linknya.
Habis itu nanti ditunggu. Mungkin sekitar 5 menit ya untuk ngisi kuesioner kan. Nah, gitu ya. Now, kita mulai ya. Kelas ini, kelas A, itu populasinya ada 45. Berarti jumlah sampel size-nya sebaiknya ada 41. Nah, kemarin kita udah agree ya, grup A itu nanti partisipannya grup B dan C gitu, bener ya? Masih inget nggak? Iya, Miss, benar. Nah, Iya, Miss. Ya, Miss. Sih, Miss. sip. Satu kelompok kan ada 15 ya. Berarti populasinya udah bukan jumlah semua mahasiswa satu kelas, tapi jumlah grup A dan B, grup B dan C, gitu ya. Grup A dan C gitu. Berarti kemarin satu grup kan 15 orang. Nah, anggap saja ini 30. Berarti jumlah yang harus mengisi adalah 28. Ayo kita saling bantu teman-temannya supaya bisa dapat confidence level yang bagus. Oke, yuk ketua tim silahkan. Ketua tim C dulu boleh. Herbie, are you ready? Masih mute ya? Kelompok C itu ketuanya Herbie. Kelompok A itu Aldo, benar ya? Kelompok B Ferbi. Am I right? Miss, halo Miss. Salah. Coba Herbie, suaranya? Ada. Dah. Ya, yuk. Halo, tes. Ya, good. Silakan Herbie. Silakan yuk teman-teman kita bantu, saling bantu semua kelompok untuk bisa mengisi kuesionernya. Silakan Herbie mulai untuk ambil data. Boleh nyalain kamera, boleh? Nah, Oke, ya Allah. Oke. Ini teman-teman saya mau minta bantuannya buat ngisi data. Saya coba share linknya buat ngisi datanya ke chat box di situ. Mohon bantuannya semuanya. Itu aja. Okay, so we will give you all maybe 5 minutes, 5 to 10 minutes. Silakan diisi link dari kuesioner kelompok C. Yuk, silakan. Herbie boleh tuh tadi nyalain apa tuh? Kehidupan bawah laut ya. Yeay, good. Lagi tenang, Miss. Oke, silakan teman-teman untuk kita isi kuesioner dari kelompok C. Berarti ini grup B dan A ya. Silahkan diisi. Bisa gitu ya. Lucu banget. Ini bisa menjadi cara untuk ambil data secara online ya. Bisa dikasih screensaver ikan berenang. Silakan kelompok B dan kelompok A untuk mengisi kuesionernya. Sembilan, ya. Aquaman ya, oke. Ikan laut. Iya, oke. Oh iya. Ikan. Jadi partisipannya tertarik ya ini Herbie.
Kalau misalkan ada yang dibingungkan bisa langsung aja open mic kasih tahu apa gitu. Nanti kita coba bantu. Bingung semua gimana? Silahkan teman-teman. Yuk kita tunggu sampai jam 9.40 ya. Jadi model ambil data seperti ini itu bisa kita lakukan kalau populasinya itu udah purposif ya, kayak ini kayak udah spesifik gitu. Tapi kalau kayak random sampling yang disebar banyak gitu ya resikonya agak tinggi, bisa belum diisi gitu. Pokoknya model kayak gini pakai Zoom, kemudian asking for permission, menyediakan screensaver yang menenangkan hati. Nah ini ini bisa kalian lakukan untuk model pengambilan data di populasi yang purposif. Tuh. Oke, Herbie, apakah atau kelompok C mungkin ada yang bisa mengecek apakah jumlah responden kalian sudah terpenuhi? 28. Saya standby baru 2. Baru 2. 28. 3. Oke, masih OTW sepertinya. Oke. Ya, mungkin kita bisa extend ke 9.45 ya. Thank you, Afni. Kalian di mata kuliah statistik udah belajar caranya nyari validitas belum? Belum, Miss. Oke. Thank you, Anya, Edria. Udah berapa Herbie yang isi? 7 tanggapan. Oke.
Thank you, Eka. So far berapa Herbie yang sudah mengisi? 9, Miss. Jadi kalian bisa ini ya memprediksi. Jadi kalau ngambil data kuanti live gini, ngambil datanya live itu kita jalan 10 menit. Jalan 10 menit yang isi 9. Berarti kemungkinan lama yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan oleh partisipan untuk mengisi itu sekitar 1 sampai 2 menit. Ya. Oke. Thank you, Leli. Jumlah pertanyaannya berapa, Herbie? Berapa ya? Banyak banget, Miss. 20 sekitar sama 20 sekitar 40-an. Oke. Alright, so 9:45 already. Berarti nanti untuk follow up-nya, Herbie and Friends bisa untuk mengingatkan teman-teman untuk mengisi ya kuesionernya. Oke, siap, Miss. Oke, good. Ini udah nyicil loh, udah banyak nih kayaknya. Udah 10 lebih. Ya, lebih 12, ada 12. Oke, good. Oke, berarti itu aja ya. Makasih banyak semuanya yang lagi OTW ngisi. Masih juga sampai submit ya, jangan lupa. Itu aja. Nah, makasih yang udah submit. Itu juga. Makasih aja, makasih banyak. Ditunggu sampai full partisipan. Oke, itu aja dari kita, Miss. Thank you, Nanti coba Herbie. kita. Ya. Ya. So, yang turn kedua, silakan dari kelompok B, Furby, habis Herbie, Furby. Furby, Furby, are you there? Furby, Furby hilang. Ya, halo Miss. Ya, oke. Halo Miss. Silakan Furby untuk mengambil data. Miss. Iya. Iya. Miss, maaf saya nggak bisa on cam. Lagi di puskesmas, Miss. Ya ampun, oke. Ada yang bisa bantu Furby nggak untuk ngelit ambil data? Kelompok B siapa? Saya share linknya tidak apa-apa, Miss. Oke. Soalnya kan dicek berapa yang udah masuk. Oh iya, baik, Miss. Oke. Ada yang bisa bantu Furby? Kelompok B? Kelompok B. Okay. Maybe then we can move to group A. Kelompok A, Aldo, are you here? Aldo ada nggak ya? Yes, Miss. Oke, Aldo, Ada, Miss. silakan delete untuk ambil data. Gimana, Miss? Silahkan di-lead untuk teman-teman ngambil data. Ya, silahkan. Baik, Miss. Boleh on cam, Aldo? Ya, Miss. Oke. Silahkan, Aldo. Baik, Miss.
Aldo? Hilang. Ganti baju dulu kali ya. Ini mau siapa dulu, Aldo atau Aurel dulu? Which one is available? Aldo or Aurel? Siapa yang mau duluan? Aldo, ready Aldo? Jadi sebenarnya kalian cuma kayak Herbie tadi, guys. Minta izin, kemudian teman-temannya dikasih link, terus habis itu bisa untuk ditunggu gitu, berapa data yang masuk. Ditunggu itu tujuannya apabila ada pertanyaan dari partisipan itu bisa langsung ditanyakan ke yang buat kuesioner. Gitu ya. Oke. So untuk grup A dan B berarti gimana? Mau offline aja? Or kalian bisa nge-zoom sendiri juga bisa loh, guys. Terserah gimana yang available. Oke. Jadi gitu, grup A dan B. Oke. Nah, nanti terus ngapain, Miss? Kalau udah dapet gimana gitu. Nanti bentuknya kayak gini ya. Ini kan contoh ya. Ini punya Miss Intan. Contoh kuesionernya. Terus ini responnya. Tuh. Nah, respon ini biasanya nanti kan ada yang informasi demografis ya, gender, kemudian umur gitu. Nanti dari Google Form-nya udah dibuatin bagan. Tuh, itu enaknya kalau pakai online ya. Nah, terus ngapain Miss? Kalau udah, terus kita ngapain gitu. Kalau udah, kita akan melakukan analisis statistik yang paling sederhana. Sederhana banget ya. Kalau sama Pak Zevki kalian pakai analisis korelasi gitu-gitu ya? Analisis Betul, Miss. regresi. Ya, Miss, betul. Ya, oke. Kita jadi yang di mata kuliah Rida ini Miss Intan kasih yang simple aja, yang paling simple. Karena variabelnya cuma satu kan? Oke, jadi diklik yang hijau tadi ya, spreadsheet. Kemudian, nah, mulai masuk kuesioner kan di sini ya. Nah, tuh sampai bawah. Kita geser ke kanan sampai selesai. Ya. Nah, di kolom terakhir setelah kolom kuesioner itu selesai, kalian kasih total. Nah, total ini adalah sum. Sorry. So I have done it. Di sini. Nah, ini di total ya. Ini udah summary, udah sum up-nya. Nah, ini jadi ditambah aja, jadi pakai rumus biasa ya. Sum up ditambah kolomnya dari kolom paling kanan sampai kolom paling kiri. Ya pokoknya sejumlah jumlah pertanyaan kuesioner kalian. Nah, karena ya. Habis tadi ada masalah sedikit, Miss. Ya, nggak apa-apa Aldo, nanti bisa di offline kan atau bisa diadain Zoom sendiri bisa. Saya udah tahu caranya kan tadi kayak yang Herbie lakukan. Oke, thank you Aldo. Nah, jadi di sum up aja kayak gini. Ya, itulah kenapa
Miss Intan kemarin harus cross check lagi. Ini kok skalanya gitu. Skalanya jangan sampai salah. Jadi kalau dari Google Form-nya udah salah ngasih skala, nanti pas ngitung datanya juga akan salah. Itu ya. Insya Allah kuesioner yang kalian buat udah bagus, udah benar. Nah, terus ngapain, Miss? Kalau udah kita copy. Kita copy semua, terus kita paste ke SPSS. Udah pada punya SPSS kan ya, pasti ya? Udah, Miss. Udah, Miss. Kalian tuh ya angkatan yang paling wow. Karena dalam satu semester belajar statistik, belajar ngembangin materi ajar, sama sekaligus ngembangin instrumen. Keren banget. Dan kalian Makanya mental breakdown, Miss. tapi Online sama dosen-dosen itu di downgrade nggak ininya? Iya, Miss. Oke. Diturunin kan? Nggak yang Iya, Miss. oke. Yang agak isu di TPD ya kalian? Iya, betul, Miss. Oke. Oke. Jadi ini kayak biasanya aja, new dataset ya. Oke, oh ini udah masuk. Nah, ini sih belum. Kalau sama Pak Zevki juga pakai SPSS kan ya berarti kalian? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya. Jadi kalian tuh mau kualitatif aja. Ya beda-beda kok tiap angkatan dan itu adalah hak kalian ya. Jadi ada yang lebih prefer ke kuali tuh. Ada yang aduh Miss kuali kok gitu amat, bikin instrumennya kan lama banget ya. Nah, terus habis itu ada juga angkatan yang kuanti aja gitu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya skripsi yang bagus adalah yang selesai ya. Miss, ya, Ferbi? Miss, kalau untuk prosesnya itu revisiannya banyak yang kuanti apa yang kuali, Miss? Oh, sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Jadi revisi kuanti sama kuali, revisi di apa? Kalau habis sidang? Iya, Miss. Iya. Oh, kalau habis sidang itu sangat tergantung dari ininya, dari banyak hal. Jadi nggak cuma metodenya, kalau kuali nanti banyak revisi atau enggak. Dari penulisan, dari grammar, logik gitu. Lebih kompleks lagi. Jadi nanti pas kiin TPW semester depan ya. Ya kalian Miss Intan sarankan nyari dosennya, kiin dosennya yang kalian nyaman. Supaya enak. Jadi pas proses bimbingan itu Nah, ini kan udah masuk ya ke SPSS. Terus kita klik variable view. Terus name-nya di blok. Ctrl F. Nah, biar enak. Ini harus huruf besar ya. 0, 0. Kita ganti dengan Q. Ya, Q itu question. Gitu. Q. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, nanti pas kebaca tuh enak gitu. Q1, Q2 gitu ya.
Nah, tadi yang terakhir kan bukan question kan, tadi kan totalan ya. Jadi nanti ditulis total. Oke. Jadi tiap desain riset itu mempunyai keribetan masing-masing. Tuh. Nah, kalian tinggal lebih bisa bertahan di yang mana. Oke, dah. Terus sampai sini kita bisa bentar. Kita klik analyze aja. Hold on. Oh, I'm sorry. My son's voice. Ya. Oke. Oke. Ini tuh kalau screen share terus ketutupan sama pointernya, coba. Nah. Ya, oke. Kita klik analyze, terus descriptive statistik, dan descriptive, klik aja. Terus kita pindah semua ya, sampai yang 15. Jadi yang total nggak usah. Di sini. Oke, ini di... Ya Allah. Oke. Oke. Nah, ini kita pindah. Oke, terus klik option. Yang diklik ya, min, standar deviasi, minimum sama maksimum. Dah. Terus continue. Oke. Nah, udah. Sudah jadi. Sudah jadi gitu. Jadi kalau analisis survei yang sederhana itu kita cuma pingin tahu dari berapa aja, dari 28, dari 40 question itu mana yang paling tinggi min-nya. Oke, hold on. Oke, min-nya. Dari sini mana yang paling besar mana? Min yang paling besar. Ini kan ada 2,8 gitu ya. Sampai 3,07. Min yang paling besar yang mana? 3,3 enggak sih? 3,3, Miss. Yang 14. Exactly. Good. Ya. Q14. Jadi question nomor 14. Apa sih nomor 14 gitu. Nah, kita tanya. Kita cek ya, nomor 14 ki opo gitu. Tuh berarti 2 terakhir. Nah ini, reading is the best way to learn many things. Nah berarti reading attitude-nya bagus. Ya. Ini banyak yang merasa bahwa reading itu adalah cara terbaik untuk belajar. Nah kita cek, paling rendah yang mana? Min paling rendah. 1,7, Miss. Yes, ya. Nomor 9 ya. Oke, sip. Nomor 9, yuk kita lihat. 14, 13, 12. Nih. I feel bad to read something. Oke. Ya. Enggak kok, tetap senang reading kok gitu. Enggak feel bad. Gitu ya. Jadi itu adalah hasil survei sederhana tuh kayak gitu. Itu udah jadi kayak gini aja udah cukup ya, kalian udah bisa untuk sidang. Nah nanti biasanya akan ditanya gimana nih validitasnya, reliabilitasnya gitu. Nah untuk ukur validitas juga gampang sih. Ini masih sama kayak gini untuk validity ya. Analyze, correlate, bivariate, semua ya. Ini setotalnya juga masuk. Oke. Terus optionnya pastikan seperti ini. Nggak usah diapa-apain lagi. Yang penting ini Pearson. Terus oke. Nah, nanti yang dicek di sini. Ya.
yang di total ini, yang angka paling atas. Nah, ini kalau anak kuanti, keribetannya di bagian sini. Ya, kalau anak kuali kemarin keribetannya juga sama-sama ribet sih menurut Miss Intan. Oke, kita copy aja ya biar enak. Nah, nanti yang dicek yang sini. Nih. Pokoknya yang Pearson tuh. Terus berapa korelasinya? Nah, harus dicek satu-satu ya, guys. Walaupun pakai SPSS harus dicek satu persatu. Nah, gitu. Hah, kayak gitu, Miss? Iya. Sama aja sih. Kuali juga kan, juga ada keribetannya. Nah, misal udah di blok gitu ya, terus Miss terus ngapain gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tuh yang nggak valid gitu. Jadi ada yang diisi, tapi yang isi tuh sembarangan misalnya, nggak benar-benar dibaca. Nanti jadinya nggak valid. Lah Miss kok tahu valid sama enggaknya dari mana gitu. Nah, kita akan membandingkan. Jadi ada yang namanya jangan mabuk dulu ya. Ada yang namanya R-tabel. Nih, jadi R-tabel ini nanti kita kan tadi misal ada jumlah sampelnya ya. Jadi di sini sampel yang ngisi kuesioner Miss Intan itu kan ada 26. Nah, 26 ini 26 dikurangi 2. Jadi ngeceknya bukan ke 26 tapi ke 24 ya, karena masih dikurangi 2. Nah, R tabelnya adalah 0,3. 0,3297. Oke. R tabel. Nah, yang disebut dengan valid itu kalau per item, R-nya ini harus lebih besar. Harus lebih besar daripada R tabel. Nah, kalau orang statistik bilangnya R hitung, ya, lebih besar. Lebih besar R tabel. Gitu ya. Yuk, coba ini lebih besar apa lebih kecil? 0, ya? Besar, Miss. Ya, lebih besar. Good, berarti ini valid. Gitu. Lebih besar apa lebih kecil? Besar, Miss. Yes, gitu. What about this? Kecil, Miss. Nah, Lebih kecil, Miss. Kecil. Kecil. Not valid or invalid, ya. Invalid. Ini lebih besar ya? Besar, Miss. Ya. Besar. Ini invalid. Gitu, guys. Ya. Jadi harus satu-satu. Ya semua punya keribetan. Jadi kadang ada anak-anak yang die hard-nya kuanti. Aduh, nggak mau kuali. Kuanti enak pakai SPSS ya, tapi tetap harus hitung satu-satu. Anak die hard kuali misalnya, aduh mau kuali aja gitu. Takut sama angka. Tapi juga ada ribet juga kan, kayak kemarin kita coding satu-satu gitu. Sama ya. Tinggal lebih kuat yang mana. Nah, ini 346 lebih besar. Nah, gitu aja, guys. Valid. Ini valid. Ya, gitu ya. Ini alhamdulillah banyak yang valid. Nah, supaya banyak yang valid itu salah satu caranya adalah itu tadi. Partisipannya bisa kita kondisikan. Ini 1 ya, ultimate. Nah, begitu, guys. Jadi,
nanti untuk laporan deskripsinya, kalau nanti pas skripsi, pakai survei kayak gini, yang kalian lakukan ini tadi survei sederhana ya, karena cuma satu variabel. Kalau korelasi, regresi, itu kan ada pengaruh apa dengan apa, gitu kan? Korelasi apa dengan apa. Nah, kalau yang kita lakukan ini cuma satu variabelnya. Jadi, analisisnya nggak pakai yang korelasi atau regresi, tapi pakai deskriptif gitu. Gampangannya gitu. Yuk, mana Miss, nih? Ya, yuk Regita. mungkin nggak Miss, misalnya di situ tuh ada yang nggak valid gitu Miss. Jadi ini nggak valid? Ya. Ada? Ya. Dan kalau itu terjadi kita bisa apa Miss? Ya, kalau di PBI kebijakannya, kalau idealnya harus ngambil data lagi, Regita. Tapi kalau di PBI kita kebijakannya yang invalid dihapus, gitu, nggak dilaporkan. Paham nggak maksudnya? Iya, paham Miss. Nah, soalnya kalau ngambil data lagi, bayangkan berapa lama akan lulus, gitu ya. Begitu Regita. Jadi kalau invalid tinggal di delete aja. Thank you Miss. Sama-sama. Dah. Ini tadi. Ini kan ya. Terus validity-nya nanti ini tinggal dipindah aja ya. Dia tinggal copy paste saja. Dari 0,332, 0,525 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kenapa sih yang membedakan anak S1 sama yang di bawahnya? Kalau kalian S1 kan harus produce research. Nah, research itu butuh kesabaran, butuh telaten kayak gini. Both design kan sama kan? Sama-sama berat ya. Jadi, you will be a wise person karena terbiasa. Oke, sebentar, ditata, sabar, kuat gitu. Gitu ya kalau researcher. Oke, nah sekarang kalau reliability gimana, Miss? Ya, reliability. Analyze. Ini reliability ya. Scale. Terus reliability analysis. Udah. Ya. Kita masukkan. Totalnya nggak usah ya. Oke. Pastikan ini alpha. Oke. Nah, terus kita dapat ini, guys. Nih. Cronbach-nya. Berapa ini Cronbach-nya? Berapa? 0,5. 0,5. Ya, 0,5. 0,524. Besar apa kecil? 0,524. Besar. Ayo, kemarin berapa? Miss Intan bilang kalian kalau nyari kecil, Miss. Kecil, Miss. Kecil, Miss. Kecil ya, karena ya 0,7 ya. 0,7, Miss. Ya, kenapa, Miss? Kok harus 0,7? Kalau 0,7 itu semua item bisa dipastikan valid. Kalau di bawah 0,7 pasti ada yang nggak valid. Kayak yang punya kita ini tadi. Ini ada yang invalid gitu. Makanya kecil, di bawah 0,7. Gitu. Itulah kenapa kalau nyari kuesioner diusahakan yang 0,7 ke atas. Nah, ini kita taruh sini. Nah. Udah. Nah, gini. Ini sudah jadi di bagian findings gitu. Jadi kalian menghadirkan tabel ini sudah disebut selesai penelitian kuantitatifnya. Gitu. Jadi pokoknya ada minimum, maksimum, min paling tinggi berapa, min paling rendah berapa, validity tiap itemnya berapa, terus reliability-nya berapa. Udah selesai gitu kalau kuanti.
Ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Miss. Oke. Gimana? Kuanti tuh ya number ya, data in the form of numbers. Kayak agak challenging di sini sih, yang pas bagian validity. Kalau yang deskriptif insya Allah relatif mudah lah ya, cuma min-nya aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? So far? Belum, Miss. Oke, berarti kalian bisa lanjutkan untuk collecting the data. Terus UAS-nya, UAS-nya. Jadi nanti di Miss Intan kasih waktu untuk ambil data sama melakukan analisis deskriptifnya itu cukup bisa kalian lakukan in the entire month sebelum UAS. Paham nggak? Jadi selama bulan Desember ini silahkan kalian kerjakan bersama-sama. Nah, nanti ketika UAS itu yang disubmit yang tabel seperti contoh tadi. Jadi nggak ada soal yang lain ya. Kalian submit yang ini. Nah, udah. Ini aja. Bisa disubmit untuk UAS. Jadi minggu depan belum selesai juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting saat UAS aja disubmit. Oke, ada terlalu mudah mungkin atau? Oke, Miss. Cukup, Miss. Ya, cukup jelas ya. Cukup, Jadi, Miss. saat UAS yang disubmit Iya. tampil seperti ini aja. Oke, nanti Miss Intan share di Google Classroom ya, yang R tabel tadi, biar kalian nggak bingung. Oke. Sama recordingnya juga, Miss. Ya, kalau recording pasti Miss Intan share di YouTube. Oke. Thank you, Alright. Miss.